kabar nih kalian yang di rumah? Semoga sehat-sehat ya. Di edisi perdana Ruang Podcast, gue nggak sendirian. Kita kedatangan tamu yang tidak diundang. Ayo dong kenalin diri. Hai. Gue Franz. Nah, jadi awalnya tuh kita mau buat video. Gue minta tolong sama si Franz karena dia punya peralatan canggih ya. Tapi ternyata sudah 1-2 jam berlalu, iya kita nggak bisa bikin karena Orangnya nggak canggih. karena orangnya nggak canggih. Ya udah deh, kita bikin podcast aja. Dan kebetulan juga gue udah lama nggak ngobrol sama si Franz. So gimana kabar lu, Franz? Kabar gue masih gitu-gitu aja. Sibuk apa nih sekarang? Sibuk apa sekarang? 2 hari yang lalu gue masih sibuk kerja, tapi sekarang udah pengangguran, jadi nggak punya kesibukan. Tapi ini pengangguran sementara kan? Lu Senin udah kerja lagi? Iya, Senin gue ikut kerja lagi. Nggak tahu sih dibilang kerja beneran apa enggak. Ya karena ini podcast Ruang, jadi nggak jauh-jauh yang dibahas pasti tentang uang. Yeay. Dan karena kita seumuran ya, jadi kita bahas aja cara kelola keuangan versi milenial. Milenial kan ya kita ya? Nggak tahu. Iya. Bukan. Kok bukan sih? Terus apa kolonial? Gue taunya milenial tuh yang lahir tahun 2000-an. Gue browsing ini. Kalau versinya si William Strauss and Neil Howe, ya apalah itu ya dibacanya. Dia bilang milenial itu yang lahir antara tahun 1982 sampai 2004. Tuh kan 2000-an. Iya, berarti kita masih milenial dong. Ya dong, bener Oke, dong. betul. Berarti fix ya. Judul podcastnya kita buat cara atur keuangan versi milenial. Yes. Nah, coba Franz lu share dulu ke gue deh. Gimana cara lu atur keuangan? Jadi gini, cara gue ngatur keuangan itu satu, gue nggak pernah ngatur keuangan. Eng. Tolong pencerahannya. Apa itu mengatur keuangan? Enggak, tapi gue nanya serius sih. Emang lu nggak pernah? Maksudnya waktu lu terima, maksudnya gajian atau terima duit, itu lu nggak alokasiin dulu gitu atau gimana selama ini gitu? Alokasiin tuh pasti ada, cuman ujung-ujungnya nyeleweng. Apa definisi nyelewengnya si Franz nih? Jadi misalnya harusnya gue pakai buat bayar internet di rumah gitu kan. Ketemulah sebuah barang yang menarik mata. Akhirnya itu uang dipakai untuk beli barang itu. Oh iya, lucu ya. Iya. Gemes ya. Terus pas nyampe rumah bingung buat apa? Iya, terus sampai rumah gue beli buat apa ya? Terus bayar internet gimana ya ntar ya? Gitu. Jadi dia nyeleweng. Nah terus akhirnya bayar internet pakai apa? Mah? Iya, KTA, kredit tanpa angsuran. Mah gitu kan? Kalau enggak Kak, iya. Iya. Mantap. Asas pemanfaatan. Ya. Jangan ditiru, itu hal yang buruk ya buat milenial di luar sana. Udah gitu, terus maksudnya nabung sebulan ada target dana nggak sih? Oh jelas itu juga nggak punya. Jujur gue nggak punya tabungan sama sekali. Iya ya, sama sekali loh nggak ada. Atau mungkin investasi kali? Enggak. Kalau asuransi jiwa itu hitungannya apa? Asuransi jiwa itu manajemen resiko. Nah gue cuman itu doang tuh duit tabungan gue. Itu nggak disebut tabungan juga sih ya? Iya, itu beda fungsi. Makanya. Iya, berarti hari-hari atau selama ini alokasi terbesarnya ke alam gaib tadi ya? Iya, gue merasa sebelum gue punya cicilan mobil ya, Iya. duit gue itu gaib hilangnya. Iya bener, ke alam gaib. Tiba-tiba lenyap. Menguap dia. Jadi tinggal slipnya doang yang tersisa. Slipnya doang. Tapi gue rasa ya lu nggak sendiri sih Franz, karena
kayaknya banyak teman-teman juga yang di rumah, di kantor, apa dimanapun yang lagi dengerin mungkin pernah ngerasain apa yang lu rasain ya. Jadi gue harus gimana? Atau gimana caranya supaya gue bisa menjadi lebih baik dan lebih bijak dalam soal uang? Apalagi kan sekarang lagi corona nih ya. Nyari kerja juga susah. Yang udah kerja pun ya nggak optimal. Maksudnya nggak optimal tuh bukan kerjanya, tapi penghasilannya kan jadi nggak optimal kan. Pasti ada yang kena potong, bahkan ada yang kena PHK gitu kan. Apalagi buat anak muda yang masih kayak gue ini, hidupnya masih maunya hura-hura, itu gimana biar tetap bisa survive? Nanya gue. Iya dong, masa gue nanya? Netizen sekalian tolong jelaskan kepada saya sekarang juga. Kan saya ngobrolnya Tapi sama Anda. berarti ada faedahnya ya. Si corona ini maksudnya? Maksud gue si corona ini berarti secara nggak langsung nampar gue. bikin lu sadar ya. Bener. Bangun. Gue juga ya kalau lihat-lihat berita tuh kan PHK di perusahaan-perusahaan juga mulai banyak, atau pemotongan gaji, atau dipaksa cuti. Jadi kan mungkin penghasilan kita yang awalnya berapa sekarang jadi mungkin bisa tinggal setengahnya atau tinggal 70%-nya, padahal pengeluaran tiap bulan rutin gitu ya. Iya, betul. Perut harus diisi. Iya. Ya kan? Pengeluarannya nggak berkurang tapi penghasilannya berkurang gitu. Benar banget, benar. Jadi kalau nggak pinter-pinter atur, lama-lama jadi goodbye. Nah, sesuai topik kali ini kita mau bahas kelola keuangan versi milenial. Gua mau kasih tips paling mendasar buat kita atur keuangan. Yang pertama itu atur cash flow. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Tidak boleh besar pasak daripada tiang. Nah, cakep. Itu lu tahu? Ya kan, peribahasa mah tahu. Jadi kalau di perencanaan keuangan tuh kan ada piramidanya ya. Nah, sebelum sampai puncak, memang yang paling dasar kita benar-benar harus atur cash flow. Kalau misalnya pendapatannya kurang nih, rasanya kurang terus setiap bulan, nah berarti mungkin lo harus cari income tambahan, atau mungkin gaya hidup ibu ya diturunin. Yang penting siklus yang penting siklus arus kasnya itu masih ada surplus, jadi kita masih bisa sisihin lah buat nabung, buat investasi, tadi beli insurance. Habis cash flow kita atur, kita harus mulai nabung dikit-dikit dana darurat. Lu pernah dengar nggak dana darurat? Pernah. Apa tuh? Yang buat misalnya tiba-tiba lu sakit, atau misalnya tiba-tiba lu kenapa. Ya. Tapi lu tetap punya uang lain di luar uang dari kebutuhan pokok. Gimana sih bahasanya? Ya gitulah pokoknya, ngerti kan? Jadi dana darurat itu wajib banget kita punya. Kalau nggak punya bisa dicicil ya dari sekarang. Itu kalau kita yang single-single gini, yang jomblo-jomblo, bisa sisihin 3-6 kali pengeluaran. 3-6 kali pengeluaran tuh maksudnya? Jadi misalnya dalam 1 bulan kita punya pengeluaran 3 juta nih. Nah, berarti kita harus kumpulin 3 kali 3 9 juta. Sebulan? Enggak, di tabungannya, say. Oh. Di tabungan lu harus minimal lu harus punya 9 juta. Oh, oke, paham. Gitu, karena kan minimalnya 3 kali pengeluaran. Kalau mau 6 lebih bagus. Dana itu bener tadi lu bilang kan, kalau tiba-tiba nih kayak sekarang, tiba-tiba corona, tiba-tiba gajinya dipotong, tiba-tiba tagihan listrik naik, tiba-tiba handphone rusak, tiba-tiba pacar minta ini, lo salah. Lo. Nah, itu prinsip mendasar ya sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya.
buat yang bingung gimana cara atur cash flow-nya, sekarang ada aplikasinya sih di handphone. Lu bisa cari, jadi aplikasi yang bisa bantu lu catat apa yang jadi prioritas. Sekarang kan kita mau tahu nih benda-benda goib apa aja sih yang paling banyak ngabisin uang kita. Coba aja nih sebulan setiap lu habis keluarin duit lu catat. Lu boleh catat di buku, catat di note, atau catat di aplikasi financial planning. Jadi sebulan lu lihat pengeluaran lu paling banyak di mana. Kalau ternyata memang itu bukan prioritas, bisa ditunda, nah lu mulai kurangin deh itu. Jadi kan dari cash flow, dari catatan itu kita bisa tahu kan kemana aja nih uang-uang goib kita ngalir gitu.